Viral kondisi rumah Fadly Alberto, striker timnas Indonesia U16. Dua pemain andalan Sintayong di timnas Indonesia senilai 11,3 miliar dipastikan bertahan di Persija Jakarta. Pengganti Marten Paes, kiper Leeds United ini beri kode untuk dinaturalisasi. Berkarir di Amerika Serikat, tiga pemain timnas Indonesia putri ini bukan kaleng-kaleng. Simak selengkapnya hanya di Robot Ngomong Bola. Viral kondisi rumah Fadly Alberto, striker timnas Indonesia U16. Pemain timnas Indonesia U16, Fadly Alberto hingga menjadi sorotan di luar lapangan. Kondisi rumahnya membuat netizen bersimpati. Nama Alberto mencuat usai gelaran Piala AFF U16 2024. Indonesia finish sebagai peringkat 3. Alberto menjadi salah satu penggawa lini depan. Dia mencetak 1 gol saat membantu Indonesia mengalahkan Singapura dengan skor 3-0 pada pertandingan pertama. Alberto merupakan bocah asal Bojonegoro, lahir dari pasangan John Cliff Hengga dan Piana. Alberto tinggal di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro. Rumah Alberto berdiri di atas tanah perhutani, oleh karena itu bangunannya sangat sederhana bukan permanen. Dinding rumahnya berupa triplek, lantainya masih tanah, dan atapnya berupa seng dengan luas 4x8 meter. Fatakun, Ketua RT 035 Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, yang mengungkapkan fakta bahwa rumah Alberto bukan atas nama pribadi. Untuk menyambung kehidupan sehari-hari, Piana disebut Fatakun bekerja serabutan. Di Bojonegoro, Alberto kini menjadi siswa SMK Negeri Dander dengan jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Dengan keterbatasan, Alberto sudah bisa menjadi anggota skuad timnas U16 yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U17. Dua pemain andalan Sintayong di timnas Indonesia senilai 11,3 miliar dipastikan bertahan di Persija Jakarta. Dua pemain kunci timnas Indonesia, Rizky Ridho dan Witan Sulaiman, dipastikan bertahan di Persija Jakarta untuk Liga 1 musim depan. Kabar ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama Persija Jakarta, Ambono Januarianto, yang menyatakan bahwa kedua pemain ini akan terus memperkuat skuad Macan Kemayoran. Kepastian ini datang di tengah perkenalan pelatih anyar Persija, Carlos Pena. Pelatih asal Spanyol ini dikontrak selama 1 musim, dan ia akan memimpin Persija dengan komposisi pemain yang sebagian besar tidak mengalami perubahan signifikan. Salah satu topik yang banyak diperbincangkan adalah nasib dua pemain andalan timnas Indonesia, Rizky Ridho dan Witan Sulaiman. Sebelumnya, kedua pemain ini santer dikabarkan akan hengkang dari Persija. Namun, Ambono memastikan bahwa kedua pemain ini masih akan tetap berseragam Persija karena masih terikat kontrak yang berlaku. Rizky Ridho, pemain belakang yang tangguh, memiliki kontrak dengan Persija yang akan berakhir pada Juni tahun 2026 mendatang. Sementara itu, Witan Sulaiman, yang sebelumnya dipinjamkan ke Bayangkara FC, juga akan kembali memperkuat Persija untuk kompetisi musim depan. Kepastian bertahannya Rizky Ridho dan Witan Sulaiman memberikan angin segar bagi Persija Jakarta yang tengah mempersiapkan diri untuk mengarungi musim kompetisi Liga 1 2024/2025. Kedua pemain ini memiliki nilai pasar yang cukup tinggi, mencapai 11,3 miliar, yang menunjukkan betapa pentingnya peran mereka di dalam tim. Pengganti Marten Paes, kiper Leeds United ini beri kode untuk dinaturalisasi. Kiper timnas Indonesia Hernando Ari memang bermain bagus dan selalu menunjukkan performa terbaiknya. Namun, posisi Hernando disebut-sebut akan digantikan oleh Marten Paes, kiper utama klub kasta tertinggi Liga Amerika Serikat, FC Dallas yang telah resmi dinaturalisasi. Alih-alih Marten Paes, kiper Leeds United berikut ini juga menjadi sorotan penggemar timnas Indonesia. Kiper keturunan Danny van den Havel berhasil mencuri perhatian usai mengikuti akun Instagram resmi PSSI. Pemain berdarah Belanda tersebut dikabarkan menjadi alternatif Marten Paes yang mengalami kendala saat menjalani proses naturalisasi. Sebagaimana diketahui, sejauh ini pemain keturunan yang sudah follow akun PSSI menandakan bahwa pemain tersebut menjadi target untuk membela timnas Indonesia. PSSI sendiri telah menaturalisasi keturunan berdarah Indonesia Marten Paes untuk membela timnas Indonesia. Meski telah dinaturalisasi, kiper yang kini merumput di Liga Amerika Serikat ini disinyalir tengah terbentur regulasi FIFA. Oleh sebab itu, Paes belum bisa membela timnas Indonesia,
meskipun sudah resmi sebagai WNI. Di tengah situasi tersebut, hadir sosok Dani van den Havel. Dani van den Havel merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Belanda pada tanggal 28 Mei tahun 2003. Dani kedapatan sudah mengikuti akun Instagram PSSI. Hal itu dibocorkan oleh unggahan dari akun Instagram @GarudaLegend. Bahkan, unggahan tersebut telah mengundang beragam respon dari penggemar timnas Indonesia. Dani van den Havel sendiri bisa turut diperhitungkan untuk dinaturalisasi karena kini membela klub Inggris Leeds United. Sebab kiper dengan tinggi 188 cm ini memiliki bakat gemilang, bahkan pernah membela timnas Belanda di berbagai kelompok umur, mulai dari U17 hingga U19. Saat ini masyarakat hanya bisa untuk menantikan kelanjutan nasib deretan pemain keturunan Indonesia tersebut. Berkarir di Amerika Serikat, 3 pemain timnas Indonesia putri ini bukan kaleng-kaleng. Timnas Indonesia putri merilis daftar 24 pemain untuk FIFA Matchday Juli tahun 2024 melawan Hong Kong. 3 pemain, yaitu Sydney Sari Hooper Tulsa SC, Katarina Stalin, Sporting Blue Valley, dan Kayla Ristianto Cornell Women's Soccer Team, berasal dari tim di Amerika Serikat. Sydney Sari Hooper sudah bergabung dalam latihan dengan timnas Indonesia putri sejak beberapa hari lalu. Sydney Sari Hooper mencetak 2 gol dalam kemenangan 4-0 timnas Indonesia putri atas Akademi PSF Putra, meski baru bergabung. Penampilannya langsung mendapat kesan positif dari pelatih Satoru Mochizuki. Katarina Stalin dan Kayla Ristianto adalah wajah baru yang dipanggil Satoru Mochizuki. Kayla Nafiza Ristianto, nama yang mungkin masih asing bagi pecinta sepak bola di Indonesia. Lahir di Dallas, Texas, Amerika Serikat pada tanggal 18 Februari tahun 2005, Kayla merupakan pesepak bola muda berbakat yang saat ini meniti karir di negeri Paman Sam. Kayla terlahir dari pasangan Tommy dan Fania Ristianto, 2 orang Indonesia yang merantau dan membangun kehidupan di Amerika Serikat. Sejak kecil, Kayla sudah menunjukkan kecintaannya pada sepak bola. Bakatnya terus terasah di berbagai akademi sepak bola di Texas, hingga akhirnya ia berhasil menembus skuad Cornell University. Cornell University merupakan salah satu universitas bergengsi di Amerika Serikat. Tim sepak bola wanita Cornell University, Big Red, berlaga di divisi pertama National Collegiate Athletic Association (NCAA), liga sepak bola wanita paling bergengsi di Amerika Serikat. Sementara itu Katarina Stalin mewarisi darah keturunan Swedia dan Indonesia. Di usianya yang masih belia, 15 tahun, Katarina telah menunjukkan bakat luar biasa di dunia sepak bola, mengukir prestasi membanggakan di berbagai kompetisi. Karir sepak bola Katarina dimulai di tim sekolahnya, Sporting Valley Southwest. Kemampuannya yang gemilang mengantarkan Sporting Valley Southwest lolos ke babak playoff Elite Clubs National League (ECNL) 2022-23. Tak hanya itu, Katarina dan timnya juga berhasil meraih gelar juara Presidents Cup 2021. Kecakapan Katarina di lapangan tidak hanya terbatas pada satu posisi. Ia piawai bermain sebagai gelandang, dan di saat dibutuhkan, ia pun mampu menunjukkan ketangguhannya di lini belakang sebagai bek tengah. Prestasi Katarina di usia muda ini tentu menjadi bukti talenta dan kerja kerasnya. Sosoknya yang inspiratif diharapkan dapat memotivasi para pemain muda lainnya untuk terus berlatih dan mengejar mimpi mereka di dunia sepak bola.